students, good morning. I hope all of you in a good condition today. Welcome to the English Zone with me, Ma'am FS. Okay class, today our topic is still from chapter 4. The topic is about instructions and prohibitions. Instructions and prohibitions. Jadi, saya harapkan hari ini anak-anak kami bisa mendengarkan penjelasan ini dengan baik-baik dan dipelajari. Nah, okay, I will try to explain it to you. Instructions and prohibitions. In here, there are some things. Ada beberapa yang harus kamu pahami about instructions and prohibitions. Poin pertama yang harus kita pahami adalah 1. To instruct someone to do something. Jadi instructions itu artinya adalah to instruct someone to do something. Artinya memerintahkan atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Instruction artinya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, to instruct someone to do something. Poin yang kedua yang harus kamu pahami tentang prohibitions. Prohibitions itu artinya adalah kalimat larangan. Jadi tujuan kalimat prohibitions itu adalah to prohibit someone from doing something. To prohibit someone from doing something. Artinya melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat larangan. Instructions kalimat perintah, prohibitions kalimat larangan. Yang ketiga, prohibitions and instructions uses the possessive pronoun. Menggunakan kata ganti benda. Kata ganti benda. Yang keempat, imperative verb and object, menggunakan kalimat perintah. Yang kelima, menggunakan be plus adjective. Be artinya di sini adalah ditambah dengan adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Nanti lebih jelasnya bisa kamu lihat di contoh biar dia lebih simple ya nak ya. Selanjutnya kalau dia kalimat prohibitions, kalimat larangan diawali dengan kata don't. Don't ditambah dengan imperative verb tambah objek untuk yang menggunakan kata kerja. Selanjutnya don't ditambah be tambah adjektif untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ya. Dan yang terakhir, untuk membuat kalimat instructions dan prohibitions itu lebih sopan, maka kita menggunakan kata please. To be polite, use the word please. Untuk membuat kalimat prohibition dan instruction menjadi sopan, kita menggunakan kata please. That's the point that you have to understand. Ini adalah poin-poin yang wajib kamu pahami tentang instructions dan prohibitions. Jadi instruction kalimat perintah, prohibition kalimat larangan. Dan masing-masing itu menggunakan kata kerja dan ada juga yang tidak menggunakan kata kerja. Kalau menggunakan kata kerja, maka langsung aja kata kerjanya ditambah dengan objek. Imperative verb tambah objek gitu kan. Kalau tidak ada kata kerjanya, maka diawali dengan kata be ditambah dengan adjektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan, let's see the example. Here is the example ya. In the left side, some instructions. Di bagian kiri ada contoh-contoh instructions, kalimat perintah. In the right side, di sebelah kanan, there are some examples of prohibitions. In here, I give you some example, the prohibitions in the classroom. Kalimat larangan di dalam ruangan kelas. Coba perhatikan. We start from the simple instruction. Contoh kalimat perintah yang sederhana dari yang sebelah kiri ya. Come in. Come itu kata kerja. Jadi nggak pakai kata be. Itu maksudnya tadi. Come in please. Ditambahkan kata please di belakangnya. Untuk apa tadi gunanya kata please? Membuat kalimat perintah itu lebih sopan. Go out artinya keluar. Stand up artinya berdiri. Sit down artinya duduk.
Come to the front of the class, artinya datang ke ruangan kelas. Ini semua contoh-contoh simple instructions. Oke, in the right side, contoh dari prohibitions. Diawali dengan kata don't. Don't artinya di sini, kalau dia kalimat larangan, artinya don't itu adalah jangan. Don't wear colors belts. Jangan memakai ikat pinggang yang berwarna. The second, don't scratch the walls and desk. Jangan mencoret dinding dan meja. Don't throw trash on the floor. Jangan membuang sampah di lantai. Don't use the phone in the classroom. Jangan menggunakan handphone di dalam ruangan kelas. That's some example of instructions and prohibitions. Oke, jadi kalau instruction langsung aja pakai kata kerja. Kalau dia prohibitions diawali dengan kata don't. Oke, next. Here is some pictures. Ini juga ada beberapa gambar, nanti saya tunjukkan kepadamu. This is the first one. To instruct someone, memerintahkan seorang. Back to your seat. Artinya, apa artinya anak-anak? Back to your seat. Kembali ke tempat dudukmu. Back, kata kerja. Here is the next. Clean the whiteboard please. Artinya, bersihkan papan tulis itu. Diawali atau diakhiri dengan kata please. Apa tadi gunanya kata please? Untuk membuat instruction dan prohibition menjadi lebih sopan. Ini prohibition, contohnya don't touch. Jangan sentuh. Kira-kira kenapa dia tidak mengizinkan anak itu untuk menyentuh pagar itu? Ya, betul sekali. Karena pagarnya baru selesai dicat. Ini contoh prohibition. Ya. Selanjutnya ini adalah tugas kamu ya. The first. Jadi tugasnya mulai dari sini. Kamu perhatikan gambar ini. Ini ada 2 gambar. Jadi di buku latihan kamu nanti setelah kamu mencatat materi sebelumnya, jadi mulai dari yang pertama tadi sampai dengan clean the whiteboard please, itu kamu pindahkan ke buku catatan kamu, tulis yang bagus dan rapi tulisannya ya. Tulisannya harus rapi dan bagus dan menarik catatannya. Supaya kamu pun senang membaca buku catatanmu. Oke, setelah kamu selesai mengerjakan catatannya, kita fokus ke tugas di bawah ini. Ini adalah gambar yang pertama. There are 2 pictures here. Ada 2 gambar. Coba gambarnya ini nanti nggak usah kamu tulis, nggak usah kamu gambarkan. Cukup kamu buat kalimat instructions-nya yang cocok apa untuk gambar pertama dan gambar kedua ini. Kemudian ini gambar ketiga juga, apa yang cocok instructions-nya. Kemudian tugas yang terakhir ini. Di bawahnya. 1. Please find 2 pictures. Coba kamu cari 2 gambar dari boleh majalah, boleh buku, boleh koran. Like the example above. Seperti contoh di atas. Cari 2 gambar. 1 gambar instructions dan 1 lagi gambar prohibitions. After that, cut the pictures and put into your exercise book. Guntinglah gambar tadi dan tempelkanlah di buku latihanmu. After that, make the sentence below the picture. Setelah itu, buat kalimat instructions-nya. Dan 1 gambar lagi kalimat prohibitions-nya. Okay, that's all our topic today about instructions and prohibitions, and I hope all of you enjoy these lessons. Thank you very much and see you next time.